Oh, itu Bang Handi, Bang Evan sama Bang Romo kan. Iya, selamat malam Rancu ya kan. Selamat malam Pak Evan. Silakan Pak Evan, selamat malam Bang Romo. Malam Bang. Ya, topiknya ini tadi mengenai apakah ada dosa waris, kedua apa peranan iblis banget sih kenapa dalam bisa kayak gitu. penyaliban Yesus. Itu Bang, silakan. Oke, dosa waris kali ya. Saya referensinya ke Roma pasal 5 ayat 12. Bang Juma lagi makan ya Bang? Roma berapa? Roma pasal 5 ayat 12. Kenapa lari ke Roma ya? Iya, satu orang yang menyebabkan dosa itu. Nah, maksudnya ayat kan ya, Pak? Yang kita minta firman Tuhan ya Bang, yang Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Iya, Bukan surat Paulus. Kalau kita balik ke situ ini ya, nggak bisa diskusi jadinya. Kalau artinya kalau gini, kalau ditanya dosa waris itu di mana, kalau di Alkitab di Roma pasal 5 12 sampai 14 itu jelas bahwa dosa itu menjalar. Selain di Roma itu kan surat Paulus kan. Selain surat Paulus ada nggak? Oke. Iya. Selain kasih satu referensi dari pengakuan ya. Paulus ada nggak? Misalnya pengakuan Yesus. Boleh ya kitab Mazmur ya. Oke. Mazmur berapa? Mazmur berapa ya? Mazmur Iya, 100. silakan. Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Oke. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Ini dosa waris. Itu karena dosa waris. Nah, ini bukti bahwa anak-anak manusia itu tidak ada yang baik kan, seorang pun tidak. Termasuk Yesus ya. Kenal loh Yesus kalau lu Hubungannya pakai dengan ini. dosa waris kan yang Yesus ditanya kan dosa warisnya Bang. Bang Juma kalau dia pakai kena lo ke Yesus. iya, tapi gini kan, ini kan anak-anak manusia ya. Iya. Nah, Yesus kan anak manusia juga, Bro. ya dia adalah anak manusia yang dia adalah anak Allah yang menjadi anak manusia. Nggak bisa, itu anak Maria kan kena juga dosa waris dia. 5 itu ditulis bahwa yang kudus anak Allah. Jadi yang lahir itu dikatakan. Terusin Bang Juma. Yesus kena di sini Bang Juma. Terusin. Anda pernah baca silsilah Yesus kah? Pernah. Sampai enggak silsilah Yesus itu ke Adam? Pernah. Sampai ke Adam enggak dia? Menurut Matius 1 sampai. Sampai ke Adam enggak ketika bercerita silsilah Yesus sampai enggak ke Adam? Kalau sampai ke Adam berarti dia juga mewarisi dosa. Ya, jadi gini, silsilahnya kan, tetapi kan kita nggak bisa tidak meng-count ya di dalam pertimbangan bahwa ketika dia lahir dari Roh Kudus, dia itu yang kudus anak Allah. Jadi yang lahir ini anak Allah. Kan kita sepakat, Maria kali ya. 3 ayat 16. Nggak bisa. Nggak bisa, karena Roh Kudus tidak pernah melahirkan. Yang melahirkan itu Maria, Bang. Iya, Bang, yang melahirkan itu Maria, bukan Roh Kudus. Yang mengandung bukan Roh Kudus, tapi iya, Maria. Iya, dia dikandung. Silsilah ini tulis loh, apa nggak diimani yang tertulis sih, kenapa? Saya imani, hanya mungkin kita melihatnya. Kalau saya melihatnya bahwa dia dilahirkan. Yesus juga Dia yang mengandung warisan dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya Adam, karena dia juga adalah keturunan Adam. Mana dalilnya? Tertulis di Bible. Matius 1 kan jelas tuh berbicara mengenai silsilah Yesus.
ketika dia mau lahir, Matius 2 berbicara mengenai silsilah Yesus, bahkan sampai kemudian sampai kepada Adam. Nah, berarti kalau dia benih dari Adam, mau tidak mau dia juga mewariskan dosa. nah ketika dia mau lahir, dia dikatakan kan bahwa Maria ini mengandung oleh Roh Kudus, dan yang dilahirkannya itu yang kudus, anak Allah. Tapi faktanya? 1:35. Faktanya dia dilahirkan oleh siapa? Oleh manusia. Oleh manusia. Iya, tapi mengandung dari Roh Kudus kan? Bagaimana? Mengandung itu dari Roh Kudus, maksudnya ibunya mengandung dari pemberitaan Roh Kudus. Roh Kudus. Bukan, dia mengandung bukan karena hubungan laki-laki atau sperma yang yang kemudian membuahi zigot kan? Itu artinya. Gimana ceritanya ya? Enggak kan itu akal nih. Ya kan? Semua orang kan lahir nih kan? Lahir dari sperma. Maksudnya lahir dari sperma kan? Kalau Hawa lahir dari mana dia? Hawa. Oh, dia diciptakan. Kandungan siapa? Enggak. Kalau Adam dari ciptaan, kalau Hawa dari tulang rusuk. Itu jelas ceritanya. Hebat mana Hawa daripada Yesus? Tidak dijelaskan hebat yang mana. Anda lah yang memikirkan itu. Kalau saya pikirkan Bang, lebih hebat ini karena dia itu lahir dari Roh Allah. Lah, lebih hebat gimana loh dia diproses dalam tempatnya yaitu rahim. Hawa diproses di mana dia? Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dulu Bang, satu-satu. Yang Silakan. Silakan. Coba. Iya, jadi Bagaimana ceritanya? kalau Hawa begitu dia dicipta oleh Allah langsung dewasa dia tanpa ada proses kandungan, tidak ada sperma kemudian, dan juga tidak ada ovum wanita. Yesus diproses dalam kandungan 9 bulan, dikandung oleh perempuan. Nah memang tempatnya. Habis itu dia menjadi bayi, menjadi orok, besar, dinetein dan seterusnya. betul Bang, betul. Berarti lebih hebat Hawa. Proses keberadaan Hawa lebih hebat daripada Yesus kalau dipandang dari segi keberadaannya, cara dia ada di atas muka bumi ini. Boleh. Yesus sekarang- sudah ada sebelum bermata. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, ingin saya geliti otak Anda ini. Kira-kira pencipta langit dan bumi mampu tidak membuat seorang wanita hamil tanpa sperma? Mampu tidak? Mampu. Betul. Mampu. Sekarang pertanyaan yang kedua, bisa tidak Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan? Bisa. Lalu kalau dia membuat dirinya menjadi bukan Tuhan, ciptaan atau bukan? Boleh aku tumbangin dikit? Dia cipta. Sabar dulu Bang, sabar. Bang. Tuhan membuat dirinya menjadi pribadi yang bukan Tuhan. Anda mengatakan mampu. Berarti pada saat Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan, menjadi pribadi baru yang bukan Tuhan, yang bukan Tuhan ini, yang menjadi bukan Tuhan ini, itu ciptaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Karena dia yang membuat. Ciptaan Tuhan Bang Juma. Jadi Yesus ciptaan Tuhan katanya. Jadi karena dia yang membuat, dia yang Anda mengatakan Tuhan bisa menciptakan manusia lahir tanpa sperma. Anda katakan bisa. Saya tanya lagi, bisa tidak Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan? Jawaban saudara bisa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada Tuhan membuat dirinya menjadi pribadi baru yang bukan Tuhan, pribadi baru yang adalah dirinya sendiri yang bukan Tuhan, itu ciptaannya atau bukan? Jawab. tetap ciptaan. Ciptaannya udah selesai. Berarti Yesus yang diciptakan, yang berarti Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda itu adalah pribadi lain daripada pencipta. Betul. Nah, ternyata kedudukan Yesus di sini adalah ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Ciptaan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang Salah Bentar dulu. Salah tidak orang-orang Kristen yang menyembah ciptaan? Salah tidak? tidak boleh. Salah. Tidak boleh. Salah tidak orang yang menyembah Yesus?
Yesus mengatakan jangan sembah. Saya ulang lagi, salah tidak orang-orang Kristen yang menyembah Yesus? Tidak salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang Suma. Allahu Akbar. Loh, Salah tidak orang yang menyembah ciptaan? Salah. Salah tidak ketika saya mengatakan Yesus ciptaan? Tidak salah. Salah tidak ketika orang-orang Kristen menyembah Yesus? Tidak salah. Tapi Yesus ciptaan. Yesus ciptaan. Nah, tadi katanya salah kalau menyembah ciptaan. Kalau Bang Suma perhatikan di Matius 11 yang sering Mulai jurus setan masuk. enggak. Matius 11 kan sering dikutuk tuh bahwa aku datang untuk domba-domba dari Israel. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Kalian tidak akan pernah henti-hentinya untuk menyesatkan. Anda mengatakan ketika Tuhan menciptakan pribadi baru untuk dirinya, Anda mengatakan itu ciptaan Tuhan. Meskipun dia adalah Tuhan, tapi dia kedudukannya ciptaan. Ya. Salah tidak orang menyembah ciptaan? Salah. Apakah Yesus itu ciptaan? Kata Anda ciptaan. Salah tidak orang menyembah Yesus? Anda katakan tidak salah. Tidak salah. Inilah yang dikatakan Al-Quran, Enggak apa-apa. bahwa wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Sungguh-sungguh orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Enggak apa-apa Bang Suma. Jadi begini Bang Suma. Jadi Oke, kenapa orang Anda sudah akui. Masya Allah, baru kali ini ada setan ngaku setan. Ya, lanjut. Mengapa orang yang menyembah Yesus itu tidak salah? Karena Yesus itu meminta orang yang menyembahnya untuk menyembah kepada God, tapi bukan Lord. Nah, Yesus itu Lord. Ini judulnya kan Jesus is not God. That's true. Itu benar. Karena Jesus is Lord. Oke? Disitulah yang Bang Suma pernah bilang memakai kekayaan bahasa. Kalau yang saya yakini adalah Allah itu adalah Bapa, yaitu God. Jesus is Lord. Nah, itu yang dijelaskan di 1 Korintus 15 kan. Dia adalah kurios, dia adalah Tuhan. Boleh dipakai kata Tuhan, saya juga nggak keberatan pakai kata Tuhan gitu. Tapi dia adalah kurios. Dia katakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia bilang segala kuasa di bumi di surga diserahkan kepadaku, kan gitu. Nah, dia adalah pembuka jalan, dia adalah utusan. Dia datang untuk buka jalan, tapi dia Lord. It's not God. Yes, you're right. You correct. It's not God, but He is a Lord. Kan gitu. Berarti orang yang menyembah yang bukan Tuhan salah atau benar? Asalkan Tuhan itu menyuruh mereka menyembah kepada Allah. Oke. Salah tidak orang yang menyembah kepada yang bukan Tuhan? Kalau itu Tuhan Yesus tidak salah. Loh, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Lord, not God. Jangan Anda bawa Lord, God, nggak usah. Sekarang ini kita pakai rasa bahasa Indonesia, Bung. Kalau Tuhan itu manusia, kalau Tuhan itu pencipta. Sekarang jangan Anda bawa Lord, God, nggak usah. Tuhan dan Tuhan aja. Boleh tidak Bapak Jokowi Presiden kita dipanggil Tuhan Jokowi? Boleh tidak? Dalam rasa bahasa Indonesia, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Nah, boleh. Yesus boleh nggak dipanggil Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia? Boleh. Berarti dia pencipta? Bukan. Ya, Bukan. gepeng. Karena apa? Dia diberi kuasa. Kenapa dia? Gimana otak Anda ini? Loh, Parah. Bang Suma tahu Petrus yang bilang bahwa dia itu adalah Tuhan. Waduh. Iya kan? Enggak, ini saya Allahu pernah Akbar. angkat nih terakhir kita Parah. Saudara-saudara, Petrus tidak pernah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Petrus dalam keadaan kaget. Ya Allahku, ya Tuhanku, ya ilahku. Bukan, baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke, Hai baik. Israel, kamu harus Ya, tahu oke. dengan pasti gitu kan, Yes. bahwa Yesus Oke. yang kamu salib ini dijadikan, dibuat oleh Allah. Allah yang berarti- membuat loh. Jadi kalau kita Oke, berarti Tuhan menciptakan Tuhan gitu. loh, enggak. Petrus Lalu? bilang, Allah membuat Tuhan Yesus dan- Tuhan membuat Tuhan gitu maksudnya. Yes. Kenapa? Jadi Yesus ada membuat- Tuhan yang dibentuk. ada Tuhan yang dibuat. Buset. Loh, iya. Hah? Ini Bagus. masalah buat orang Yahudi. Oke.
Oke, Ini baik. masalah buat orang Yahudi. Oke. Berarti Tuhan itu ada dua. Tuhan itu loh. Kalau saudara baca di Ulangan, Kok lah lo. Bilang aja yang seharusnya sebagai pertanggungjawaban narasi Anda. Berarti Tuhan itu ada dua. bukan cuma Satu Tuhan asli, satu Tuhan buatan. bukan. Tuhan itu Allahu Akbar. 10 ayat 17 ya, kalau pakai ini ya, mau pakai Taurat ini. Tadi Anda mengatakan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Betul? Betul. Nah, Tuhan di sini pencipta. Bukan. Berarti Yesus tidak boleh disebut sebagai pencipta. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak disebut Tuhan? Boleh. Ya, gepeng. Loh, iya. Karena saudara nggak tahu. Sekarang bahwa Tuhan boleh tidak Pak Jokowi dipanggil Tuhan? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak pernah diberikan kuasa oleh Sang Tuhan itu Untuk menjadi? untuk menjadi Tuhan. Nah, Tuhan di sini apa? Nah, Tuhan di sini adalah penguasa, pemilik. Penguasa, pemilik. Baca Bukan pencipta. Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Anda ngerti tidak? Anda ngerti tidak siapa penguasa di negara ini? Oh, jangan ngomong penguasa ya. Jangan ngomong penguasa. Jangan ngomong penguasa. Pertanyaan saya, Anda ngerti tidak? Posisi Pak Jokowi negara ini penguasa, pemilik. Anda ngerti tidak tuh? Dia bukan penguasa dan bukan pemilik dong. Siapa bilang? Siapa yang berkuasa di negara ini? Penguasa di negara ini adalah Siapa? rakyat Indonesia. Coba saya ingin tahu seberapa banyak kemudian kuasa Anda sebagai rakyat. Di negara demokrasi itu pemilik kekuasaan itu adalah rakyat. Faktanya yang duduk di 01 rakyat. Memang harus begitu, coba. Faktanya yang duduk di 01 rakyat. Rakyat bisa menurunkan orang yang di situ. Aduh, parah. Sekarang begini, mari kita uji seberapa banyak kuasa Yesus dibandingkan Pak Jokowi. Tidak sebanding. Maksudnya Yesus menguasai Yerusalem gitu. Jauh daripada itu. Kalau Bang Suma Apa jauh daripada itu? Apa? Buktikan, jangan cuma asumsi. Coba. Loh, Yesus Apakah dia sebagai gubernur pada saat itu? Oke, Yesus yang bilang segala kuasa di langit dan di langit dan di bumi, di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Coba. Terbukti tidak itu? Terbukti tidak? Di bumi, jangan di langit. Di bumi apa kuasanya Yesus pada saat dia datang ke Yerusalem? Apa kuasanya? Yesus berkuasa terhadap kerajaan kegelapan. Ke laut aja, bro. Boleh. Ke laut. Kegelapan. Emang lu pikir di situ PLN mati lampu apa? Ya, itulah bahasa. Aduh, agama tahayul kayak gini lah agama tahayul ini. Anda mengatakan, ini kan kita berbicara mengenai rasa bahasa yang ada di Indonesia ini. Ketika orang Indonesia mengatakan Tuhan, berarti itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Betul? Betul. Boleh tidak Yesus disebut pencipta langit dan bumi? Tidak boleh. Boleh nggak disebut Tuhan? Diulang-ulang ya, tidak boleh. Boleh nggak disebut Tuhan? Boleh. Ya. Kenapa disebut Tuhan dia? Kenapa coba? Saya ulang. Orang Indonesia dalam percakapan bahasa sehari-hari, ketika berbicara mengenai Tuhan, berarti berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Iya atau iya? Iya. Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan. Boleh nggak Yesus dipanggil Tuhan? Harus. Loh, tadi katanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan, Iya. Kan saudara balikin. Oke. Pencipta langit dan bumi sama dengan Tuhan. Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan. Bisa nggak dia disebut Tuhan? Harus disebut Tuhan. Ya, coba bayangkan. Ya? Apakah pencipta langit dan bumi itu Tuhan? Mama, saya makan apa aku tadi siang ketemu orang gepeng kayak gini. Yang disebut Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi yang punya hak mutlak absolut memiliki jabatan sebagai Tuhan. Anda iakan?
Gini, Bang Suma, Apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Anda mengatakan bukan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Iya. Boleh tidak Yesus disebut Tuhan? Boleh, harus. Gepeng. Udahlah, Bang Handi maju, Bang Handi. Nggak, logika Anda Bang Handi. Coba Tolong saya, Bang Handi. Aku Sederhana saja. boleh masuk boleh masuk sedikit 1 menit. Ya, silakan teman-teman. Ampun saya nih, ampun. Jadi gini, evangelis. Sedikit 1 Jadi menit pergi Bang dia, Hadi. pergi malah. Campur masako ini. Aduh, pening saya. Cari botrek satu papan Oke. dulu. Gila dia. 1 menit. Oke, 1 menit ya, dikit ya. Bang siapa tadi Oten? Coba kita ke kisah para rasul ya. Bunda sudah turun tiga ya. belumnya. Ah, Iya, nggak Oke, apa-apa Bunda. nggak apa-apa. Bunda ngomong Kita dulu aja bacakan mumpung Bunda Kita duluan nggak bacakan apa-apa. Silakan Bunda ngomong aja dulu mumpung nggak ada Oten. Dia itu malu dia dengan pernyataan dia sendiri, makanya dia kabur, malu. Misalkan Yesus itu pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan. Boleh tidak Yesus disebut Tuhan? Boleh. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Yes. Boleh nggak Pak Jokowi disebut Tuhan? Tidak boleh. Kenapa? Karena Pak Jokowi bukan pencipta langit dan bumi. Oke. Apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Bukan. Boleh nggak Yesus dipanggil Tuhan? Boleh. Kucu. Coba di sini ku tampar pakai sendal. Siapa yang hendak kamu tipu? Dongok. Oh, dongok. Kasihan ini pemakan babi, otak berfungsi, mulut aja yang goyang-goyang. Bahlul. Lanjut teman-teman. Oke. Bunda ada Oke, mau saya kasih disampaikan? data. Oke, Kan saya kasih orangnya data. udah nggak ada. Gak apa-apa, kita sampaikan datanya dulu biar yang nyimak ini ya. Di kisah para rasul 3:33 ya, di situ tertulis begini. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang memberikan napas dan hidup dan segala sesuatunya kepada semua orang. Berarti Allah itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi dia si tadi ini, si Oten tadi mau memisahkan antara Allah dengan Tuhan. Gitu ya, itu data di Bibelnya sendiri, tapi dia ingkari. Oke, silakan. Yang kasih Kristen bukan Romo. Selamat malam. Bang Hendra, Bang Wan, Anda standby dulu, nanti kita yang ngatur, oke? Oh iya. Oke, baik. Di sini ada Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, Pak Budi, tadi topiknya adalah menurut tadi yang turun itu Yesus itu ciptaan, tapi dia juga Tuhan. Statementnya yang paling menggelitik adalah Tuhan menciptakan Tuhan. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. Saya kurang paham apa yang Anda katakan. Karena Tuhan tidak ada yang menciptakan Tuhan. Menurut Anda Yesus itu ciptaan atau bukan? Yesus bukan ciptaan, tapi Yesus dilahirkan. Baik, silakan Bang Juma. Berbeda pendapat, menurut Pak Budi Yesus bukan ciptaan tapi dilahirkan. Silakan Bang Juma. Halo Bang Juma, ketemu lagi saya. Bentar, nunggu dulu sebentar. Sabar ya. Pak. Monitor Bang Juma. Bagus, Bang. Cek suara saya bagus gak? Bagus. Bang Wan. Oke, baik. Ya. Baik. Tadi sempat saya mendengarkan bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Betul. Sekarang begini. Di kitab saudara menerangkan 1 Yohanes 3 bahwa segala sesuatu diciptakan. Oke. Daging Yesus yang ada dalam tubuh ibunya itu siapa yang menciptakan? Menurut Bang Juma siapa? Ya pencipta langit dan bumi lah. Yang pasti bukan Yesus. Oke. Dengan demikian Yesus itu ciptaan.
Dah, Juma dengerin ini, kita main lagi nih. Kamu memang orang bebal di kata. Boleh saya berdiskusi sama Juma ini dulu, Pak? Tian, satu-satu Tian, kalau Anda nggak mau diatur, Anda saya turunkan. Ini Pak Budi dulu. Oke, Pak Budi dulu. Kalau Anda berkata demikian, Anda itu tidak berpendidikan. Kita diskusi santai, bro. Kami sama Bang Juma aja, oke? Iya, coba. Diciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, baik. Karena penciptaan itu terjadi pada satu kali saja ketika manusia diciptakan, itu Adam dan Hawa. Dan ketika manusia diciptakan pertama kali, Adam dan Hawa, dan tidak ada lagi namanya penciptaan manusia. Dan semua dilahirkan, bukan diciptakan. Termasuk Yesus bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Anda mengerti? Oke. Baik. Tolong definisikan ciptaan itu apa itu, Bang? Ciptaan adalah... Kenapa Bang Juma bertanya ciptaan itu apalah? Anda bisa mencari di Google, tidak Ya, perlu supaya kita tahu yang dilahirkan ini apa, ciptaan atau pencipta. sesuatu. Supaya abang saya ini ngerti, yang dilahirkan ini statusnya pencipta atau ciptaan. Ciptaan adalah... Tidak. Kalau Anda tidak mengerti tentang apa itu ciptaan, kenapa Anda bertanya hal demikian? Oke, kalau itu akan membuka kedoknya Yesus sebagai ciptaan, baik, kita simpan. Sekarang pertanyaan saya, yang dilahirkan ini pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan adalah Allah itu sendiri. Pertanyaan saya bukan kayak gitu loh. Ya, karena pertanyaan Anda Allahu Akbar, Masya Allah. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yukfirun. Orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang pertanyaan saya. Luar biasa. Sebentar lagi jadi pendeta. Saya ulang pertanyaan saya. Yang dilahirkan oleh manusia ciptaan atau pencipta? Yang dilahirkan oleh manusia itu manusia. Anda tidak berkata manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia itu dilahirkan saat ini, bukan diciptakan. Berarti mereka bukan ciptaan. Manusia dilahirkan. Iya, berarti mereka bukan ciptaan. Manusia dilahirkan dan ciptaan pertama yaitu Adam dan Hawa. Oke, jadi anak keturunan Hawa ini bukan ciptaan. Bang Juma, mengenai tentang ciptaan itu berbeda dengan tentang kelahiran. Okay. Yang saya tanya, apakah Bang Handi ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan dong. Dilahirkan. Anda tidak iya, yang dilahirkan ini kan Bang Handi. Proses keadaan yang ada adalah tadinya Bang Handi tidak ada menjadi ada. Keberadaan Bang Handi melalui proses kelahiran. Nah sekarang ketika dia dilahirkan, pertanyaan saya, statusnya ini ciptaan atau bukan? Dia tetap manusia yang telah dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti sesuatu hal yang baru yang dikerjakan dan diciptakan kembali, itu baru. Oke, berarti Bang Handi ini sebelum dunia ada, Bang Handi sudah ada? Kenapa Bang Handi sudah ada? Loh, tadi katanya kalau ciptaan berarti hal baru. Saya kan bilang tadi katanya kalau ciptaan berarti hal baru. Berarti Bang Handi ini bukan ciptaan. Bang Handi berarti Oke. Kalau Bang Handi bukan diciptakan, berarti Bang Handi ini sudah ada dari semula gitu? Tidak, Bang Handi kan baru dilahirkan. Nah, artinya baru dilahirkan itu maksudnya baru diciptakan gitu? Tidak, dilahirkan dan diciptakan itu berbeda. Kalau diciptakan itu sesuatu yang Coba Anda bedakan. Dilahirkan adalah, diciptakan adalah. Saya ingin dengar, silakan. Dilahirkan adalah dari rahim orang tuamu, itu disebut dengan dilahirkan. Kalau diciptakan? Diciptakan, banyak hal yang mengatakan tentang ciptaan. Anda juga bisa menciptakan kursi, menciptakan meja. Saya minta definisi dari ciptaan. Tadi melahirkan itu adalah dari rahim keluar, itu melahirkan. Sekarang kalau diciptakan kayak mana? Diciptakan adalah sesuatu hal yang dibuat, dibentuk dan diciptakan seperti meja, seperti itu.
Sesuatu hal yang Bang Handi ini dibentuk atau tidak? Bang Handi itu dilahirkan bukan diciptakan, Bang Juma. Dibentuk atau tidak Bang Handi ini? Dibentuk di dalam kandungan itu disebut melahirkan. Berarti dia diciptakan di dalam kandungan. Alamak, susah kali lah ini saudara-saudara setan ini untuk kemudian mau menerima kebenaran. Segala sesuatu di luar pencipta itu namanya ciptaan, Bang. Mau dia dilahirkan, mau dia ditelurkan, mau dientaskan, mau dierami, semua di luar pencipta itu statusnya ciptaan. Ya, kalau itu hanya metodenya yang berbeda. Ada yang diciptakan dengan cara ibunya menetas, ada dengan cara melahirkan. Segala sesuatu di luar daripada Tuhan itu adalah ciptaan. Ya, itu kalau menurut Bang Juma, tetapi menurut saya manusia diciptakan. Lalu kalau bukan ciptaan kan cuman ada dua ini, ada dua, ciptaan dan pencipta, kan cuman ada dua. Menurut saudara ada berapa pencipta? Pencipta ada satu. Nah, berarti di luar dari yang satu ini semuanya adalah ciptaan, betul atau tidak? Apa yang diciptakan? Kan gitu. Pertanyaan Bang Juma ini gantung. Pertanyaan Bang Juma gantung. Jadi kalau Anda bertanya itu diam. Dan tidak boleh pencipta itu satu. Ini Bang Juma, maaf, Bang Juma selalu memakai kata-kata dan untuk menyerang seperti itu, bukan bertanya. Tetapi ketika Anda bertanyalah suatu statement, satu kalimat, tetapi bukan satu kalimat yang salah ini. Pertanyaan seperti itu. Dan itu bisa saya ulang. Saya sederhanakan bahasa saya kalau gitu, Bang. Antara Tuhan Elohim dan Bang Handi, yang mana yang pencipta di situ? Saya tidak ngerti. Elohim atau Bang Handi yang pencipta? Pencipta adalah Allah Tuhan kita yang Maha Esa. Elohim, ya kan? Itu pencipta. Elohim itu bukan pencipta, tapi Elohim itu bicara tentang status gelar, kekuatan. Anda sakit berkarat ya. Berkarat. Udah. Oke, antara pencipta dan Bang Handi hanya ada dua oknum. Yang mana di antaranya yang pencipta ini kan disebut dengan sebutan Allah. Ya. Antara Allah dan Bang Handi, di mana di antara keduanya ini yang pencipta? Bang Handi atau Allah menurut saudara? Pencipta ya Tuhan. Ya Tuhan. Handi apa dia di sana? Tuhan juga. Handi adalah manusia. Iya, kan tidak berbicara mengenai manusia. Ini kita berbicara mengenai pencipta. Pencipta itu cuma satu, antara Bang Handi dengan Tuhan. Siapa yang pencipta di sini? Pencipta adalah Tuhan dan Handi adalah manusia. Dia bukan ciptaan. Dia adalah manusia yang dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri seperti Adam dan Hawa. Begitu parahnya setan menyesatkan kalian ya. Iya. Pencipta itu cuma satu. Di luar daripada pencipta semuanya ciptaan. Mau dia prosesnya dilahirkan, ditelurkan, dierami dan seterusnya, itu semua statusnya ciptaan. Di luar Tuhan, sekarang saya tanya, di luar Tuhan ciptaan atau bukan? Juma panik Juma. Di luar Tuhan ciptaan atau bukan? Di luar Tuhan itu apa? Tuhan tidak ada di luar dan tidak ada di dalam. Pertanyaan Bang Juma ini tidak. Selain Tuhan itu ciptaan atau bukan? Selain Tuhan itu adalah semua alam semesta ini adalah itu ciptaan manusia. Atau bukan? Itu ciptaan atau bukan? Manusia pertama diciptakan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Bentar dulu Bang Juma, saya kembali ke Evan dulu. Evan, menurut Anda, sebentar dulu Pak Budi ya. Pak Evan, menurut Anda Yesus itu diciptakan atau pencipta, Evan? Ya, kalau tadi saya lanjut aja kan, udah jelaskan kalau saya ya, di luar pencipta ya ciptaan. Termasuk Yesus. Siapa saja, jangan pakai termasuk dong. Oke, jadi Yesus diciptakan ya. Nah, oke. saya hanya tadi sesama aja Kristen berbeda pendapat nih Bang Juma.
Iya memang. Bukan berbeda, Itu pasti. bukan berbeda iman, tetapi berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Nah itu tadi aku ngomong gitu. Juga berbeda pandangan dengan kita, karena tidak mungkin pandangan Anda harus disamakan dengan pandangan kami, karena kita memiliki suatu pandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, latar belakang yang Oke, berbeda. kalau begitu saya tanya Pak Budi. Pak Budi, dengerin Pak Budi. Yang menciptakan alam semesta dan Nabi Adam itu Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya. Siapa yang menciptakan? Pertanyaan Anda tuh kayak anak TK. Begini aja tuh nggak bisa jawab. Gantian ya. Kok ini interogasi Yang terus? menciptakan Bang Handi, Yang Maha Esa. minta tolong, ada nggak yang bisa bacakan saya Matius 4 nomor 4? Bisa. Dibalik Coba. dong. Yang ini tolong lo dibantu host biar kerja itu ada yang ngomong terus. Matius berapa? 4 nomor 4. Teman-teman yang di bawah, tolong jangan bilang diturunkan. Kita diskusi santai. Kalau Anda Oke, saya baca ya. diskusi ya, jangan panik dong. Oke, saya Semua baca ya. semua, tolong semua ya. Ini diturunkan aja, lu siapa sih yang naikin orang kayak gini? Aduh, Fani. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Tolong nggak usah bicara, tindak lanjut aja gitu loh. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, jadi manusia itu dikatakan berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Setiap manusia loh. Setiap manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Ya itu menurut pandangan Bang Juma aja. Kalau menurut saya itu ciptaan yang pertama kali adalah manusia, itu Adam dan Hawa. Dan Allah tidak menciptakan manusia lagi. Allah tidak menciptakan manusia lagi. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dan tidak menciptakan manusia dan tidak menciptakan apapun itu, dan Allah Berarti kita ini bukan ciptaan Tuhan ya? Anda dilahirkan. Iya, bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Anda dilahirkan. Iya, saya tanya, ini kita ini bukan ciptaan Tuhan. Anda dilahirkan dari keturunan. Saya ngerti keberadaan saya di atas muka bumi ini yang tadinya tidak ada menjadi ada melalui proses kelahiran. Saya ngerti. Saya dilahirkan, saya paham. Pertanyaan saya, apakah saya yang dilahirkan ibu saya ini ciptaan Tuhan atau ciptaan kedua orang tua saya? Jawab. Anda bukan diciptakan oleh kedua orang tua Anda, tapi Anda dilahirkan oleh benih. Lalu yang menciptakan saya siapa? Anda tidak diciptakan, Anda dilahirkan. Lalu saya ini ada, ini bukan, saya ini bukan ciptaan. Anda dilahirkan. Iya, saya ngerti keberadaan saya yang tidak ada menjadi ada itu melalui proses kelahiran. Pertanyaan saya ini ciptaan Tuhan atau bukan? Kalau Anda berbicara tentang Anda ciptaan Tuhan atau bukan, dan berbeda dengan Anda diciptakan, itu berbeda, Bang Juma. Bacain dulu. Lah. Pernyataan Anda ini ciptaan Tuhan atau Anda... Saya bacain. Yesaya 4:4 Gurunda. Kasih Pak Yesaya. Budi dengarkan dulu ya Pak Budi. Menurut Yesaya 12 nomor 1, roh di dalam diri manusia itu ciptaan. Anda setuju? Roh yang Di dalam gimana? diri manusia itu ciptaan. Kamu bacakan dulu ayatnya, jangan asal ngomong. Oke, saya baca. Izin ya. Zakaria 12 nomor 1 yang tadi sudah dipakai referensinya Bang Joma. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Paham? Oke. Pencipta itu cuma satu. Di luar pencipta adalah ciptaan. Sedangkan saya ini bukan ciptaan. Berarti saya pencipta.
Tidak. Kalau Bang Juma berkata, begini Bang Juma, kata diciptakan dan ciptaan itu memiliki arti yang berbeda. Bang Juma harus paham. Diciptakan, diciptakan mengandung arti Anda dibuat dan dibentuk oleh Allah. Tetapi ciptaan itu adalah Allah yang menciptakan, berarti semua diciptakan oleh Allah, tetapi Anda tidak diciptakan lagi, tetapi mulai Anda ngaku, dilahirkan. mulai ngaku. Jadi saya ini ciptaan. Bermain bahasa. Berarti saya ini ciptaan Tuhan. Anda ini dilahirkan dan Iya, saya ini ciptaan atau diciptakan? Anda ini ciptaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya iyalah, 6 hari baru ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir malam juga. Waras ente. Saya bukan diciptakan tapi ciptaan. Anda tidak diciptakan oleh Tuhan. Tapi saya ciptaan Tuhan. Anda ciptaan Tuhan tapi Anda tidak diciptakan Tuhan. Sama saja, Pak. Sabar Bunda, sabar. Masya Allah, subhanallah. Pertama kali lagi Sentil menciptakan telinganya manusia lagi. Anda harus Coba mengerti sedikit Gurunda. Maaf. Iya, silakan. Silakan. Ya, Silakan, Saya Ustaz. break dulu satu dos. Ya, Allahu Akbar, lanjut. saya agak bingung membantah terus, tapi nggak apa-apa lah. Memang perlu pelan-pelan. Begini, Pak Budizang, ada di kitab Anda tertulis bunyinya begini ya. Efesus 2 nomor 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kira-kira memahami kalimat itu Anda seperti apa, Pak? Anda harus mengerti. Ya, saya harus mengerti, makanya saya tanya. Oke, mengerti. Saya paham maksud Anda. Perkataan itu tidak berbicara tentang Anda adalah manusia yang diciptakan lagi. Anda paham? Karena perkataan Bang Juma itu berbicara diciptakan, itu suatu ciptaan yang baru. Artinya Allah menciptakan manusia lagi. Tetapi Allah itu tidak menciptakan manusia lagi, tapi Allah manusia Pak, itu dilahirkan. Dengerin Pak bunyi Itu yang ayatnya. berbeda. Karena kita ini buatan Betul, Allah. saya mengerti, saya mengerti itu. Tetapi kalimat itu tidak berbicara tentang manusia diciptakan kembali. Anda harus mengerti. Anda tidak bisa Dibuat Allah, Pak. Kitab seperti itu. Kami lebih paham tentang Ya, kitab kami coba dibanding bagaimana Anda memahami Pak Budijang itu dibuat oleh Tuhan? Saya dilahirkan. Loh, dibuat di sini bukan dilahirkan. Sama saja saya dibentuk, dibuat oleh Tuhan dan dilahirkan, bukan diciptakan. Maksudnya Karena Pak Budi manusia dilahirkan tidak Tuhan. Diciptakan lagi. Ini bicara tentang penciptaan pertama, manusia tidak diciptakan lagi. Allahu Mengerti? Akbar. Allah Buku pental Gurunda. Pak, bunyi ayatnya Pak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Di situ siapa? Kita itu di situ siapa, Pak? Apanya? Oh, apanya? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan. Betul. Terus? Iya. Anda ciptaan Tuhan atau bukan? Betul. Ya udah. Mengerti? Dari tadi betul. Saya beritahu kepada Anda, ya. Anda ini adalah ciptaan Tuhan. dan Ya udah Anda- cukup. Kita ini manusia ciptaan Tuhan, udah dari tadi dikejar itu doang. Oh tidak. Selesai ya. Tetapi Anda bukan diciptakan Tuhan kembali. Bagaimana sih Anda bahasa Indonesianya? Kita ini manusia ciptaan Tuhan, tapi Tuhan tidak menciptakan manusia. Gimana sih? Nah, Anda tidak mengerti tentang ciptaan. Yang ngomong ciptaan Tuhan kembali siapa? Kita ini ciptaan Tuhan, Pak. Betul. Itu yang dari tadi kita bahas. Betul. Tetapi Anda membalikan fakta, membalikan kalimat, mengatakan tentang ciptaan. Karena manusia itu tidak diciptakan lagi, tapi dilahirkan, diturunkan. Lah Anda Itu sendiri yang harus merubah Anda fakta. mengerti. Kitab Anda sendiri mengatakan kita ini buatan Tuhan, bukan kita ini dilahirkan Tuhan. Ayo. Betul. Betul. Di mana dilahirkan Tuhan di situ? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya udah cukup. Udah dijawab. Kita Ya, ini udah. ciptaan Tuhan, udah. Selesai. Udah. Oke. Adalah
Udah kan Anda udah jawab, kita ini ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan ya Pak. Jadi manusia ini ciptaan Tuhan ya Pak Budi. Menciptakan manusia kembali. Ya udah, jadi manusia ini ciptaan Tuhan ya. Oke. Manusia yang diciptakan Tuhan itu pertama kali Oke. Adam dan Baik, Hawa. baik. Melangkah ke step kedua ya Pak Budi ya. Apakah manusianya Yesus itu juga ciptaan? Saya mau katakan kembali, Yesus tidak diciptakan, tapi Yesus dilahirkan. Apakah manusianya Yesus itu diciptakan? Astagfirullahaladzim. Ntar dulu Bunda. Dilahirkan. Tuhan tidak Di mute menciptakan dulu Bunda. lagi. Apakah manusianya Yesus itu diciptakan? Tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Sudah saya bilang dilahirkan. Manusia, Tuhan tidak menciptakan manusia. Apakah manusia di muka bumi ini diciptakan? Astagfirullah. Diulang kembali ya. Apakah manusia di muka bumi ini diciptakan? Begini loh Pak, ya. Tinggal jawab Bang, diciptakan atau tidak? Iya, karena Anda tidak mengerti tentang ciptaan dan diciptakan. Kalau Anda Oke. berbicara tentang ciptaan, itu berarti... Oke, kalau begitu saya sesuatu balik yang pertanyaannya Pak Budi. Oke, yang menciptakan manusia siapa Pak Budi? Manusia yang mana dulu? Manusia yang pertama atau manusia yang mana? Oke, yang pertama dulu Adam. Yang menciptakan Adam siapa? Yang menciptakan manusia pertama adalah Tuhan. Oke, Tuhan. Baik. Oke ya. Jadi Bunda Maria ini cucu Adam nggak? Jangan ketawa. Bunda Maria cucu Adam nggak? Anda aja tidak mengerti cucu itu batasan dari mana. Setelah Anda punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, terus itu namanya cucu. Dan Maria ini udah keturunan berapa? Mana Oke, baik. Kalau begitu saya ganti kata cucu. Apakah Bunda Maria keturunan Adam? Ya, kita semua keturunan Adam. Baik, pintar. Baik. Apakah Yesus keturunan Adam? Yesus itu bukan keturunan Adam. Baik, bukan. Orang stres. Baik. Apakah ada darahnya Maria dalam diri Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Yesus punya darah? Yesus punya darah. Baik, Tapi baik. berbeda dengan darah Baik. manusia. Karena darah Baik. Yesus Oke, tidak cukup. mengandung kromosom. Cukup. Siapa yang memberi kehidupan Yesus waktu dalam kandungan? Tidak ada seorang pun yang memberikan dia kehidupan. Tetapi Oke, Allah cukup. itu sendiri yang hidup di dalam Cukup. rahim Maria. Cukup. Oke. Apakah Yesus punya tali pusar waktu masih bayi dalam kandungan? Astaga. Dari mana Yesus waktu dalam kandungan mendapatkan nutrisi gizi? A, dari ibunya. B, dia cari sendiri. Begini loh Pak ya. Jangan begini, jawab dulu. Iya. Saya ulang kembali. Saya ingin uji akal Anda berfungsi atau tidak. Waktu Yesus dalam kandungan, dia mendapat nutrisi gizi dari ibunya atau dia keluar kandungan mencari makanan? Silakan. Di dalam Alkitab tidak pernah mencatatkan bagaimana tentang Yesus di dalam rahimnya. Dan saya sebagai umat Kristen, kami tidak boleh menambah dan mengurangi isi Alkitab. Ketika Alkitab tidak mencatat dan kami tidak boleh berasumsi bahwa Yesus seperti ini dan Yesus seperti itu. Baik, nggak apa-apa. Baik, saya robah yang paling gampang. Di dalam waktu Bunda Maria mengandung, apakah langsung 9 bulan atau mulai dulu 1 hari, 0 hari sampai 9 bulan? Langsung gede atau bagaimana? Gimana? Saya ulang ya. Waktu Bunda Maria mengandung, kandungannya langsung 9 bulan atau berumur sehari sampai 9? Saya sudah berkatakan bahwa segala sesuatu yang tidak tercatat di Alkitab, kami tidak bisa menjelaskannya dan kami tidak boleh menambahkan dan mengurangi dengan asumsi kami. Kalau begitu saya rubah paling gampang. Kamu Menurut Anda, dengerin Pak Budi. Pak Budi dengarkan. Menurut Anda, Bunda Maria mengandung berapa bulan? Saya sudah katakan saya tidak mengerti.
Karena di Alkitab tidak mencatat kapan Yesus dilahirkan, pada usia kandungan berapa, kita tidak ada yang tahu. Bahkan banyak manusia dilahirkan itu bukan 9 bulan. Saya nggak nanya yang lain, saya nanya Yesus. Begitu ya. Begitu juga dengan Yesus, kami tidak tahu karena tidak tercatat. Oke, saya paling gampang lagi. Di dalam kandungan, dengerin. Saya kangen Bang Juma. Di dalam kandungan, Yesus itu diberi nutrisi gizi sama ibunya atau tidak? Bang, sudah saya katakan dari tadi, segala sesuatu yang Anda tanyakan, tanyakanlah yang tersirat dan tertulis, maka saya akan menjawabnya. Kalau Anda bertanya seputar itu, kami tidak bisa menjawab karena itu tidak tertulis. Baik, tidak tertulis. Mengurangi. Baik, saya kasih yang tertulis. Saya kasih yang tertulis. Bunda Maria itu di kota Daud melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Tertulis di Lukas. Saya kasih yang tertulis. Anda ini kurang jelas dan Anda tidak memahami dengan pertanyaan Anda sendiri, ya. Saya berdasarkan Lukas 2 nomor 11, Pak Budi pakai data ini. Tadi kan nggak pakai data. Bacakan aja. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Loh, kamu bacakan dulu. Anda nggak punya Bible di situ? Oh, saya tidak ada Bible, saya lagi di luar. Baik. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan apa? Pak Budi, Bunda Maria melahirkan apa? Bunda Maria melahirkan Yesus, adalah sang juru selamat dunia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, baik. Jadi sejak bayi Yesus adalah Tuhan, betul? 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 Jawab Pak, jawab tercepat Pak, cepat Pak, jawab. Pak. Jadi sejak bayi Yesus adalah Tuhan. Begini. Jangan begini. Iya, saya jelaskan nih. Bahasa saya memang begini. Dengar dulu, sabar lah Bu. Jangan Pertanyaannya sederhana. Apakah sejak bayi Yesus sudah Tuhan atau belum? Begini ya. Beginilah lagi. Lahir dikandungkan, ya. Ketika Yesus masuk dalam rahim Maria, dia adalah Roh Allah itu sendiri. Dan bagaimana Anda berkata ketika dia bayi, padahal dia mengandung Roh Allah itu sendiri. Ada Roh Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Oke, kalau begitu saya paling gampang. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Astaga, Mak. Anda pertanyaannya bolak-balik. Saya melawan Bang Juma aja. Karena Anda bingung, apakah Yesus pernah jadi bayi? Dia pernah jadi bayi. Oke, baik. Waktu dia menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Kan saya sudah katakan, dari kandungan dia adalah Roh Allah itu sendiri, bukan dari bayi. Dari kandungan ada Roh Allah. Baik. Waktu Bunda Maria menyusui Yesus, menyusui manusia atau menyusui Tuhan? Ketika Anda berkata tentang menyusui, ya, Anda juga tidak secara langsung Anda berbicara tentang Nabi Anda. Loh, kalau Anda berbicara kenapa sih Nabi saya memang disusui? Ya sudah, kenapa Anda harus bertanya? Iya, saya tanya, Bunda Maria itu menyusui Tuhan atau menyusui manusia? Begini loh, saya tanya Anda balik. Kenapa nanya balik? Iya. Susah amat sih tinggal jawab iya, Bunda Maria menyusui Tuhan. Karena begini, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tidak pernah menceritakan Yesus disusui. Maka Ada saya tidak bisa datanya. menjawab. Maka saya katakan kepada Anda harus bertanya, itu semua yang tercatat tertulis. Kalau Anda mengatakan demikian, Yesus disusui, berarti Anda ini ada berpendidikan. Saya baca datanya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lukas 11:27. Ada datanya. Bagaimana? Makanya sering-sering baca Bible, coy.
Terus apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Pertanggungjawabannya adalah apakah Bunda Maria menyusui Tuhan atau manusia? Ketika Anda tidak mengerti dengan kemanusiaan. Loh, saya tanya ini, Anda yang harus jawab. Saya menjelaskan ini, tenang. Ya dulu. udah jawab. Jadi ketika Allah itu menjelma menjadi manusia, Saya nggak nanya itu. Dia adalah manusia sesungguhnya dan dia hidup seperti manusia, dia minum dan dia lapar dan seperti itu. Berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Anda tidak mengerti tentang Kena ketuhanan. lagi. Tidak mengerti tentang ketuhanan karena di dalam Ngeles lagi. ada Kerjanya roh ngeles. Allah. Anda harus mengerti. Bukan ngeles, Ibu dengar dulu. Bagaimana dengan Isa ketika Isa dilahirkan? Saya nggak nanya itu. Saya nanya ini bayi Yesus ini Tuhan atau manusia? Aku bertanya kepada Anda saat ini, ketika Isa dikandung dari Roh Kudus, dari Roh Nabi Suci, Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Selesai. itu bagi Anda bukan Tuhan, tetapi kami memiliki suatu pandangan yang berbeda, agama kita berbeda. Ya kalau begitu tinggal Anda jawab Bunda Maria menyusui Tuhan, udah. Oke. Saya sudah menjawab. Ya udah, Bunda Maria itu terakhir sebelum pindah ke yang lain, Banyuma. Bunda Maria ini menyusui manusia atau Tuhan? Jawab. Dia menyusui Yesus. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ini apa lagi dinaikkan nih ah? Turuninlah. Kaca ini. Manusia sebagai Tuhan. Dia menyusui Masya Allah. Yesus. Itu aja jawabannya. Ya Allah, fisik. Kalau begitu langsung ambil tindakan. Udah gitu loh. Udah. Tinggalan suaranya. Ya terakhir dari saya sebelum pindah ada Bang Juma, ada Pak Diansa, ada Pak. Terakhir Pak ya, saya lembut sopan nih. Pak Budi, Ya. Bunda Maria itu menyusui manusia atau menyusui Tuhan? Bunda Maria menyusui Yesus. Ya. Menyusui Tuhan. Yesus waktu bayi Tuhan atau manusia? Saya kan sudah katakan dari tadi, Anda bolak-balik. Lukas 2:11 Pak. Ya Yang kan? lahir Tuhan. Bapak kejebak. Hore, Bapak Tidak. kejebak. Loh, Betul. yang lahir Tuhan Pak. Maria menyusui Tuhan. Bapak jangan Anda les lagi Pak. mengatakan demikian juga Anda Pak, sama ngaku. juga menghina Nabi Anda. Oke. Kita manusia, Pak. Cukup ya. Lagi udah cukup ya. Anda Oke. sepertinya ini kalau dikasih pertanyaan, sebentar Bunda. Anda sepertinya ini kebingungan kalau dikasih pertanyaan yang anak kecil. Tidak. Anda yang tidak mengerti tentang pertanyaan Anda. Loh, saya bertanya justru saya nggak ngerti. Supaya Karena saya ngerti, Anda jawab pertanyaannya dong. Pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang gantung. Berdasarkan data yang ada, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ada datanya. Kalau Anda itu tahu itu Tuhan, kenapa Anda tidak sembah Yesus sebagai Tuhan? Iya, saya tanya, apakah Bunda Maria menyusui Tuhan? Bunda Maria menyusui Yesus. Berarti waktu Yesus waktu disusui itu Tuhan atau manusia? Tidak ada dikatakan Bunda Maria Sudah saya menyusui. jawab. Itu kan disangkal ke Yesus. Anda ingin menjebak saya, tidak bisa. Bukan menjebak, datanya ada. Leon beneran. Tidak ada dikatakan Makanya dia. inilah resikonya teman-teman menuhankan anak manusia. Ini resikonya nih. Oh, tidak ada. Kami tidak pernah menuhankan manusia, tetapi kami menuhankan manusia itu dari Tuhan itu sendiri. Loh, Anda menuhankan manusia? Ganti pemain aja ini, nggak ada otaknya ini, ganti aja. Waduh, jangan begitu, jangan bilang. Bunda jangan Bunda, santai. Saya mau sama Bang Juma aja, kita lawan Bang Juma aja. Ya udah silakan Banyuma. Ini orang sudah mulai agak sedikit Bang Leon lama banget sudah kesini ya. terkalahkan oleh pertanyaan anak SD. Tidak ada. Biar yang tidak mengerti. Tidak tertulis Yesus disusui, tidak ada. Ada tertulis Lukas 11:27 Pak. Itu perempuan orang banyak dari antara orang banyak yang mengatakan itu kan disangkal, tetapi yang berbahagia ialah kan itu. Coba baca 28. Oke. Jadi menurut Anda waktu Yesus kecil itu dia dapat nutrisi gizi apa? Dikasih makan. Langsung makan. Emang punya gigi? Langsung punya gigi Iya. bayi itu? Pakai bubur kah? Bubur Makan apa? lembut. Tertulis Pak.
Tertulis Begitu nggak? ada tertulis disusui, Pertanyaan tidak ada Anda tertulis. ini tidak berkelas. Cobalah pertanyaan-pertanyaan yang Justru ini yang mematikan ketuhanan Yesus. Tidak Karena dia ada pernah tertulis jadi bayi. disusui. bagaimana ketuhanannya bisa dimatikan? Anda manusia. Nah, sekarang saya tanya ke Leon, anak Maria ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Baik. Jadi Yesus dari bayi sudah Tuhan ya? Ya, malaikat mengatakan Tuhan. Oke, baik. Tuhan Ya. itu maha kuasa ya Pak Leon? Iya, betul. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Ya, waktu bayi dia harus seorang bayi. Belum berkuasa? Jadi, apakah maksudmu harus dilanggar dia? Apa yang menjadi kewajibannya? Apakah Yesus waktu bayi maha kuasa atau tidak? Ya, maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Ya, maha kuasa dia. Apa yang dikuasai? Contoh. Contohnya alam ini orang yang berdoa tetap akan dijawab doanya. Berdoa Karena kepada Allah bayi. di bumi ini. Berdoa kepada bayi. Tidak. Berdoa kepada siapa? Yesus, kepada nama Yesus. Berdoa kepada bayi atau bukan? Kepada nama Yesus, kepada Tuhan yang bernama Yesus. Waktu itu Yesus di bumi sebagai bayi toh? Iya. Oke, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Yang bayi itu? Iya. Jadi sambil digendong dituangkan? Iya, memang Tuhan dia. Buset. Kok buset? Jadi kalau Yesus tidur gimana nyembahnya? Dia tetap dia walaupun tubuh itu tidur tapi Allah itu melingkupi. Nah, bayi ini lagi nangis nih. Bayi lagi nangis, sedang lagi ada popoknya dibersihin sama ibunya. Tidak ada ditulis menangis. Jadi bayi ini nggak pernah BAB. Tidak ada tertulis menangis. Iya, jadi bayi ini nggak pernah BAB. Tidak ada tertulis Gini BAB. loh, Bang. Jangan Jadi segala bayi sesuatu Yesus nggak pernah BAB. Anda Tidak ada tertulis. Enggak, bayi Yesus pernah BAB enggak? Tidak ada tertulis, kita tidak boleh menambahi dan mengurangi. Jadi kalau tidak tertulis berarti bisa BAB bisa tidak? Ya. Yang mana yang Anda pegang? BAB atau tidak? Tidak ada tertulis, tidak usah Oke. mengada-ada. Baik, ada nggak tertulis bayi Yesus Maha Kuasa? Ada tertulis nggak? Tidak usah mengada-ada. Yes, pokoknya orang yang namanya menyembah Tuhan, Tuhanlah yang bekerja. Ada nggak tertulis bayi Yesus Maha Kuasa? Yesus tidak ada di bumi saja, ya. Ibu Joshua menggunakan namanya bisa sembuh kok itu. Asam urat kali Pak? Iya, memang sembuh. Makanya. Menurut Bro, Yesus waktu kecil itu udah bisa nyari makanan sendiri atau dikasih makanan? Kan tidak ada di bumi saja, orang memanggil nama Yesus sembuh kok. Tidak ada di bumi saja nih. Tidak ada lagi di bumi nama Yesus dulu. Baik. Nah, itu loh. Jadi Pak Leon, Tuhannya Maria adalah anaknya ya? Iya, betul. Yesus itu. Baik. Baik. Makasih Pak Leon, Tuhannya Maria Ya. adalah anaknya sendiri. Jadi Tuhanku adalah anakku kata Maria gitu ya? Yesus, Tuhan Maria Yesus. Tuhan Maria Yesus. Anak Maria siapa? Namanya Yesus. Nama anaknya siapa? Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus yang menciptakan dia. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Ya, betul. Oke ya. Lucu ini. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung, kemudian ibu kandung menuangkan anak kandung gitu ya. Yang jelas, Pak Budi diam dulu Pak Budi. Walaupun nama Yesus tidak ada di bumi aja kalau main kata-kata. Walaupun manusia Yesus tidak ada di bumi saat ini, ya, mulai Ya dari udah cukup. Pak Andi, Saya kembalikan ke Ustadz Ardip.